Chamin sedang mempersiapkan tempat tidurnya di sofa. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Jinhye bersedia tinggal di rumah Chamin untuk sementara waktu. Tapi walaupun sudah menerima tawaran itu, Jinhye tetap saja merasa kurang nyaman. Dia berpikir bagaimana jika orang-orang tahu dia tinggal bersama mantan suaminya. Tak merespon ketidaknyaman Jinhye, Chamin langsung menggendong Jinhye dan membawanya masuk ke kamar. So sweet. Sudah bertahun-tahun tapi kau tidak mengalami penuaan. Komentar Chamin saat wajah Jinhye benar-benar berada di depannya. Mendengar itu, Jinhye tambah tak nyaman lagi dan minta Chamin menurunkannya. Jinhye langsung berteriak kesal. Ya, Melihat Jinhye yang kesal, Chamin malah tersenyum dan langsung menurunkan Jinhye di tempat tidur. Chamin merasa Jinhye masih punya perasaan padanya karena dia tahu Jinhye menelpon mantan istri pasien dan menyuruhnya datang. Chamin membantu Jinhye melepas jaketnya. Jinhye menatap Chamin dengan tatapan tak nyaman. Melihat ekspresi Jinhye yang seperti itu, Chamin pun berkata kalau dia tidak akan memakan Jinhye hidup-hidup. Walaupun mereka sudah bercerai, Chamin meminta Jinhye untuk tinggal di sini selama 24 jam untuk istirahat. Setelah mematikan lampu, Chamin keluar dan sebelum menutup pintu dia berkata, "Tidur ya nyenyak." Chamin dan Jinhye sama-sama belum bisa tidur. Jinhye mengirimi Chamin SMS yang berisi kalau dia akan menuruti kata-kata Chamin untuk beristirahat di rumahnya selama 24 jam. Dan untuk berjaga-jaga, Jinhye juga berkata kalau dia akan mengunci pintu. Dia meminta Chamin untuk tidak tersinggung. Saat Jinhye akan mengunci pintu, ponselnya berbunyi dan itu adalah balasan SMS dari Chamin yang mengatakan kalau Jinhye bisa melakukan apa saja yang dia mau karena Chamin punya kuncinya. Jinhye kesal dan akhirnya dia kembali ke tempat tidur tanpa mengunci pintu. Chamin yang masih menatap ponselnya menunggu balasan SMS dari Jinhye jadi penasaran apakah Jinhye benar-benar sudah tidur duluan. Perlahan Chamin membuka pintu kamar. Dia tersenyum saat melihat Jinhye yang benar-benar sudah tidur. Paginya Chamin menggulung Jinhye dengan selimut dan menggendongnya ke kamar mandi. Chamin susit banget dah. Dia membantu Jinhye membasuh wajahnya dan menyikat gigi Jinhye. Setelah itu Chamin membawa Jinhye ke meja makan. Chamin memasakkan sarapan untuk Jinhye. Bukan hanya memasakkan sarapan untuk Jinhye, semua sarapan yang Chamin buat sudah terhidang di meja. Dia hendak menyuapi Jinhye tapi Jinhye hanya diam saja. Jinhye tertegun, dia tak percaya pada apa yang dilakukan Chamin padanya. Chamin bertanya apa Jinhye tersentuh. Jinhye hanya menjawab dengan senyuman. Chamin berkata kalau memang seharusnya Jinhye tersentuh dengan apa yang dia lakukan. Tapi dulu aku juga melakukannya sekali-kali, tambah Chamin. Apa kau tak ingat? Aku ingat, jawab Jinhye dengan senyum. Chamin senang dan melanjutkan suapan rotinya pada Jinhye dan Jinhye melahapnya. Dia mengambil satu roti tawar dan menyobek bagian pinggirnya dan mencelupkannya ke dalam kuning telur yang sudah digoreng setengah matang. Setelah itu dia menyuapkannya pada Jinhye karena Jinhye sangat menyukainya. Melihat makanan yang begitu banyak, Jinhye tak tahan melihatnya saja dan menunggu Chamin menyuapinya. Dia melepaskan diri dari balutan selimut dan berkata kalau dia harus memakan masakan Chamin sendiri dengan tangannya. Jinhye mulai mengambil satu persatu makanan dan melahapnya. Chamin senang melihat Jinhye yang menyukai masakannya. Selesai makan, Chamin membantu Jinhye mengganti perbannya. Jinhye berkata kalau orang lain melihatnya pasti mereka akan mengira sedang sakit parah. Chamin memakai jasnya dan berkata kalau sudah waktunya dia pergi kerja. Jinhye merasa tak enak, tapi Chamin menyuruh Jinhye untuk tidak usah khawatir karena dia akan mengurus semuanya. Sebelum dia pergi, dia mengingatkan Jinhye untuk tidak pergi kemana-mana sampai dia pulang kerja. Dan Jinhye juga tidak boleh melakukan apa-apa karena itulah Chamin membawa Jinhye ke rumahnya. Jinhye mengerti dan menyuruh Chamin cepat pergi karena dia bisa terlambat. Kita seperti pasangan yang baru menikah kan, goda Chamin. Hei, cepatlah kau bisa terlambat. Chamin pun pergi kerja. Beralih di rumah ibu Jinhye, ibunya penasaran kenapa Jinhye tidak pulang semalam. Kwangso datang dan mengatakan Jinhye pasti sedang berkencan. Mendapat pelolotan dari Jin Ai, Kwangso langsung sadar kalau dia salah bicara. Jin Ai memberitahu Jinhye tidur di tempat temannya. Di rumah sakit, Dr. Go memberitahu semua dokter magang kalau hari ini dia akan menilai sikap mereka terhadap pasien dan bagaimana cara mereka memberi penjelasan tentang keadaan pasien pada pasien itu sendiri. Sang Hyuk mengeluh kalau hari ini mereka akan sangat sibuk karena Jinhye tak datang. Yong Ai pun mengiyakannya. Chamin yang mendengar keluhan mereka langsung berkata kalau dia datang ke rumah sakit untuk menggantikan Jinhye. Chamin lalu meminta semua daftar pasien yang ditangani Jinhye pada perawat Heo. Jadi inilah kekuatan cinta, bisik Yonggu pada Changmin. Chamin berjalan pergi tapi dia masih berbalik lagi dan memberi isyarat pada Yonggu untuk diam. Dr. Go mulai melakukan penilaian pada semua dokter magang yang sedang menangani pasien.
Yong Ai bisa menangani pasiennya yang masih anak-anak. Dan Sang Hyuk mungkin saking gugupnya karena sedang dinilai, dia terlalu kencang mengingatkan perban di kepala pasien sampai-sampai si pasien mengeluh. Yongkyu dan Arum bisa mengatasi pasien mereka dengan baik. Dokter magang yang terakhir dinilai adalah Chamin. Dia sedang menangani pasien yang mengidap anoreksia nervosa. Chamin berusaha membuat pasien itu mengerti bahwa dia harus makan, tapi pasien menolak dan malah tersinggung dengan pernyataan Chamin. Dokter Sim menghampiri Chamin dan berkata kalau menghadapi pasien memang sulit. Chamin mengeluh dengan pasien yang dia temui. Dokter Sim memberitahu Chamin kalau itulah mengapa hubungan pasien dan dokter sangatlah penting. Pikirkanlah pasien seperti pacarmu. Lalu kau akan berpikir lebih keras tentang hal yang tak ingin dia dengar. Apa Chamin tak punya pacar? Dengan tersenyum, Chamin menjawab kalau dia sudah punya. Dr. Sim pun berkata kalau begitu Chamin pasti tahu apa yang harus dilakukannya. Seorang wanita masuk ke UGD dan berkata kalau suaminya terluka di lokasi konstruksi dan dibawa ke UGD. Mendengar itu, Chamin dengan cepat menebak kalau wanita itu pasti istri Choi Eun-suk, pasien yang dia tolong kemarin. Istri Eun-suk mengiyakan, dokter magang di sini terus menelponku. Chamin menjelaskan tentang kondisi suaminya. Wanita setuju untuk mendonorkan ginjalnya walaupun mereka berdua sedang proses cerai. Perawat Choi memanggil Chamin dan memintanya menangani pasien yang terkena infeksi telinga. Chamin pun menyanggupinya dengan senang hati. Sementara itu, Jin-hye sendirian di rumah Chamin. Dia melihat buku Chamin tentang anatomi manusia yang tergeletak di meja ruang tamu. Jin-hye membuka buku itu dan melihat di salah satu gambar kerangka tertulis namanya. Tepat di bagian pundak kerangka itu, Chamin menulisnya, "My love, oh Jin-hye." Sementara itu, sambil makan mie instan, Chamin membaca semua laporan milik Jin-hye. Chamin baru saja selesai membaca semua laporan Jin-hye. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengganti nama kontak Jin-hye di ponselnya menjadi Jin-hye, tanda love. Setelah mengganti nama, Chamin menelpon Jin-hye tepat di saat Jin-hye sedang mencari taksi untuk pergi ke rumah sakit. Jin-hye mengatakan kalau ibunya akan ke UGD, jadi dia harus bergegas ke sana untuk menemuinya karena dia mengatakan pada ibunya kalau dia pergi kerja. Tahu kalau ibunya Jin-hye datang ke UGD, Chamin langsung beranjak dari tempat duduknya. Saat akan keluar, dia berpapasan dengan Arum. Tapi Chamin tak sedikit pun menganggap Arum dan itu membuat Arum kecewa. Kekecewaan Arum semakin bertambah saat dia melihat semua laporan Jin-hye yang ada di meja Chamin. Tak lama kemudian, ibu Jin-hye bersama Kwang-soo dan Gok muncul. Ibu bertanya kenapa Jin-hye tidak memakai jas dokternya. Jin-hye tak bisa menjawabnya. Jin-hye memperkenalkan Dr. Go pada ibunya. Ibu sangat senang berkenalan dengan Dr. Go, bahkan dia meminta Dr. Go untuk menjaga dan bertanya apa Jin-hye bersikap baik pada pasien. Dr. Go menjawab kalau Jin-hye termasuk dokter yang sangat diperlukan di UGD. Chamin muncul tapi dia hanya melihat keakraban Dr. Go dengan keluarga Jin-hye dari jauh. Dr. Go permisi pergi duluan. Ibu terus saja memuji Dr. Go dan bertanya pada Jin-hye tentang umur Dr. Go dan dia masih lajang atau tidak. Jin-hye lalu mengingatkan ibunya kalau ibu sudah waktunya pulang. Ibu pulang dan Chamin langsung menghampiri Jin-hye. Melihat Chamin, tentu saja Jin-hye langsung ketakutan, dia takut ibunya akan melihat Chamin. Kita bekerja di UGD bersama-sama dan akhirnya dia pasti akan tahu juga. Aku lebih suka menyapanya dibandingkan harus bersembunyi seperti ini. Jin-hye, oh Jin-hye, panggil Chamin dengan nada serius. Aku akan memulainya lagi denganmu. Belum terlambat, sebelum aku menyesal, itulah yang akan aku lakukan, ucap Chamin yang menyatakan perasaannya pada Jin-hye. Dan mendengar semua itu, Jin-hye hanya diam saja, dia tak mengatakan sepatah kata pun. Sang Hyuk dan Oyong Ai menemui pasangan kekasih yang datang ke UGD. Pacarnya ingin menunda kehamilan, tapi si cewek tidak mau minum pilnya. Sang Hyuk mengerti dan berkata kalau mereka tidak bisa meresepkan pil seperti itu dari UGD. Jadi dia meminta si cowok untuk lebih perhatian lagi pada si cewek. Setelah pergi dari pasangan kekasih itu, Yong Ai mengajak Sang Hyuk untuk bicara sebentar. Setelah hanya berdua saja, Yong Ai memberitahu Sang Hyuk dia sudah terlambat 2 bulan. Sang Hyuk terlihat sangat senang dan mendengar dia akan menjadi ayah. Tapi Yong Ai malah galau karena residennya akan tertunda dan harus mengurus bayi. Chamin mengantarkan Jin-hye ke taksi. Jin-hye meminta Chamin untuk tidak bertemu ibunya karena akan membuat hubungan mereka jadi tak nyaman lagi. Chamin mengerti dan berjanji selama Jin-hye tak menyukainya, dia tidak akan menemui ibunya Jin-hye. Tapi jika kau tidak ada di tempatku setelah aku pulang kerja, maka aku akan mendatangi rumahmu, ucap Chamin. Dan Jin-hye pun berjanji akan pulang ke rumah Chamin karena akan ada yang ingin dia katakan pada Chamin setelah dia pulang kerja. Apa yang ingin kau katakan padaku? Jangan memikirkan tentang itu, beristirahatlah sampai bertemu nanti, ucap Chamin dan menyuruh Jin-hye masuk taksi. Di dalam taksi, Jin-hye teringat lagi pada Chamin dan berkata kalau dia ingin memulai hubungan lagi dengan Jin-hye. Chamin menemui Dr. Sim, dia meminta Dr. Sim memeriksa laporan tentang pemeriksaan Eun-suk yang sudah dia buat.
Chamin hanya ingin memastikannya karena dia takut ada yang kurang. Chamin lalu mengatakan kalau istri Eun-suk sudah datang. Dr. Sim pun senang mendengarnya. Ngomong-ngomong, apa mungkin untuk mencintai orang yang sama lagi setelah mereka berpisah? Keadaan seperti apa itu? Tanya Chamin. Chamin mengaku dia bertemu mantan pacarnya dan sepertinya dia jatuh cinta lagi. Dr. Sim mengatakan Chamin lemah. Orang yang mencintai lebih banyak adalah yang lemah. Kalau lemah terhadap yang kuat. Tapi dalam masalah cinta yang lama lebih bahagia, bukankah begitu? Chamin menjawab dengan anggukan. Chamin menemui Dr. Gok dan mengembalikan jaket hadiah dari Jin Hye yang sudah diambil. Dia mengaku pada Dr. Go alasan dia mengambil jaket itu karena dia tidak suka melihat Dr. Go memakai hadiah pemberian Jin Hye. Dr. Go sudah tak bisa berkata apa-apa lagi, dia seperti sedang menahan kesal. Chamin mendekatkan wajahnya dan berkata, kalau kau bilang kau menyukai Jin Hye, jangan menyukainya, mulai sekarang, ucap Chamin dan pergi. Dr. Sim masuk ke ruangan Dr. Go dan terkejut melihat jaket merah itu ada di meja Dr. Go karena sebelumnya Dr. Go bilang jaket itu sudah hilang. Oh, Chamin bilang dia mengambilnya, dia menyukai Oh Jin Hye. Aku speechless, ucap Dr. Go. Perasaan benar-benar mencintai seseorang. Sudah berapa kali kamu memikirkan itu akan datang dalam hidupmu? Kau tidak tahu betapa berharganya dan langkanya perasaan itu, iya kan? Langka? Tanya Dr. Go dan dijawab dengan anggukan oleh Dr. Sim. Berapa kali hal itu datang padamu? Kau bertanya karena kau tidak tahu. Tanya Dr. Sim balik dan Dr. Go tak bisa berkata apa-apa lagi. Di tempat lain, Sung-suk dan saudara-saudaranya makan kepiting bersama Tae-suk di tempat yang sudah Tae-suk pesan. Sung-mi berkata kalau mereka sudah lama tak kumpul-kumpul seperti ini. Terakhir mereka melakukannya pada 3 tahun yang lalu. Sung-ja bertanya apa Tae-suk baik-baik saja. Tae-suk menjawab kalau dia selalu sama. Tae-suk menjadi sangat perhatian pada Sung-suk dan Sung-suk heran dengan perubahan suaminya. Akan pulang, Chamin berpapasan dengan Dr. Go yang memakai jaket pemberian Jin Hye. Tapi karena Chamin buru-buru pulang, jadi dia tak mau mempermasalahkannya. Dia berniat pergi begitu saja, tapi Dr. Go memanggilnya dan mengatakan kalau penilaian pada hari ini dari semua dokter magang, Chaminlah yang mendapatkan nilai tertinggi. Mengenai yang kau katakan di kantorku, aku bukan orang yang akan menyerah hanya karena aku mengatakan sesuatu padaku. Ingat itu, ucap Dr. Go sambil menepuk pundak Chamin dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Chamin mencari-cari tempat yang menjual makanan kesukaan Jin Hye. Lalu ibunya menelponnya dan meminta datang ke sebuah restoran. Chamin yang baru saja sampai ke restoran tempat ibunya menunggu. Sebelum masuk ke restoran, Chamin menelpon Jin Hye dan mengatakan kalau dia akan segera pulang, jadi dia meminta Jin Hye untuk menunggunya. Melihat Arum di sana, tentu saja ekspresi terkejut yang terlukis di wajah Chamin. Mau tak mau, Chamin duduk di samping Arum. Arum bisa merasakan kalau Chamin tidak menyukai keberadaannya. Tak mempedulikan pada apa yang ibunya dan Arum katakan, Chamin hanya fokus pada spagetinya dan berusaha menghabiskannya secepat mungkin. Dia sengaja menyedot spagetinya dengan keras sehingga menimbulkan suara. Chamin berhasil membuat Arum merasa tak nyaman. Arum langsung beranjak dari duduknya dan setelah meminta maaf dia langsung pergi meninggalkan Chamin dan ibunya. Chamin pun pergi walau ibunya meminta dia tinggal untuk menemaninya karena Chamin lebih memilih Jin Hye. Sampai di rumah, Chamin tidak melihat Jin Hye di ruang tamu dan ternyata Jin Hye sedang berada di toilet. Dia sedang berusaha mengambil sesuatu yang menyumbat di toilet. Aku bilang padamu jangan banyak bergerak, seharusnya kau tidak menggunakan tanganmu sekarang, ucap Chamin. Jin Hye melihat kantong yang Chamin bawa dan bertanya apa itu. Chamin menjawab kalau itu adalah sop buntut. Ternyata makanan kesukaan Jin Hye adalah sop buntut dan Chamin sengaja membeli 2 agar dia bisa makan bersama Jin Hye. Tapi ternyata Chamin tidak bisa makan sop buntut tapi tetap membelinya untuk Jin Hye. So sweet. Chamin memanasi lagi sop buntutnya dan menghidangkannya di meja dan mereka makan bersama. Setelah selesai makan, Jin Hye dan Chamin duduk bersama sambil minum teh di sofa. Mengenai perkataanmu di rumah sakit tadi tentang memulainya lagi, aku memikirkan tentang itu. Jangan katakan itu sekarang, pikirkanlah lagi. Tidak, aku tidak ingin memikirkan tentang itu. Setelah aku bercerai darimu, itu benar-benar berat untukku. Kau hanya memiliki sedikit perasaan suka saat kita mulai berkencan pertama kali. Jadi... Chamin langsung memotong, aku juga memikirkan itu pada awalnya, tapi aku tidak melakukan ini secara spontan. 나 그냥 즉흥적으로 이러는 거 아니야. Aku tidak punya pikiran untuk memulainya lagi. Aku pikir itu akan lebih baik untuk kita berdua, ucap Jin Hye dan beranjak pergi. Chamin langsung mengejar Jin Hye dan menarik tangannya. Jin Hye berkata kalau waktu yang mereka janjikan untuk Jin Hye tinggal di rumah Chamin sudah habis.
Aku tahu itu, tapi maaf aku tidak bisa membiarkanmu pergi, ucap Chamin. Apa maksudmu dengan itu? Itu berarti ini, jawab Chamin dan langsung mencium Jinhye. Tentu saja ciuman itu membuat Jinhye sangat terkejut dan bersambung. Kita lanjut di part selanjutnya. Bye bye.